Halo kaum intelektual sekalian. Guys, kalian pernah nggak bertanya-tanya dalam hati, kenapa kita harus beragama? Bagaimana asal muasal terciptanya agama itu sendiri? Kenapa kita harus beragama? Apakah Tuhan itu beragama? Kapan Tuhan mengatakan bahwa kita harus beragama? Kalau Tuhan itu beragama, apa agama Tuhan? Kemudian pertanyaan yang paling mengejutkan itu adalah, kenapa agama di zaman sekarang ini beda dengan agama zaman dulu gitu? Agama zaman dulu itu membangun yang namanya peradaban. Seperti misalnya di Nusantara ya, agama Buddha membangun peradaban Sriwijaya. Agama Hindu membangun yang namanya peradaban Majapahit. Bangun Borobudur yang sangat luar biasa. Sementara di zaman sekarang ini, kalau saya perhatikan, agama di zaman sekarang ini tidak membangun yang namanya peradaban-peradaban lagi. Tapi apa? Membangun kekayaan gitu ya. Membangun opini-opini bahwa agamanya yang paling benar ya. Membangun persepsi di masyarakat bahwa pemuka agama itu sama seperti Tuhan gitu. Kemudian membangun kekayaan-kekayaan atau pundi-pundi sendiri biar mereka beli Alphard gitu. Biar mereka punya istri banyak gitu ya. Biar mereka hidupnya enak, kita hidupnya melarat gitu. Jadi mereka biasanya menjual air doa, ya, menjual doa online gitu, dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Wow, luar biasa. Menurut penelitian, terciptanya agama itu tidak lepas dengan yang namanya budaya. Boleh dikatakan bahwa agama itu semacam budaya, tradisi, ataupun culture. Ini menurut penelitian ya. Saya akan mencantumkan di sini penelitiannya ya. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data, bukan cuma bantah pakai opini atau mulut besar gitu. Ya, kita sebagai kaum intelektual harus terbiasa berbicara by data. Lalu bagaimana asal muasal terciptanya agama itu? Asal muasalnya itu karena manusia itu takut dengan kematian. Karena manusia itu takut dengan kematian, sehingga mereka mencari makna kehidupan. Apa sih tujuan daripada kehidupan ini? Nanti kalau kita mati, apakah ada yang namanya kehidupan lagi gitu? Manusia berpikir seperti itu. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur ya, kita itu sebenarnya semua orang itu punya yang namanya berpikir kritis. Cuman masalahnya, nggak semua orang berani berbicara berpikir kritis gitu. Di dalam pikiran kita itu sebenarnya dirancang untuk berpikir kritis. Ya nggak sih? Teman-teman yang nonton video ini juga pasti sering berpikir kan, apakah Tuhan itu ada? Kenapa kita harus beragama? Pasti sering pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan. Cuman nggak berani gitu ya speak up tentang apa yang dipikir. Karena apa? Karena kita takut dicap jelek gitu. Karena kita takut dianggap berbeda dengan orang lain gitu. Maka kita biasanya memendam pikiran-pikiran kritis ini. Kita tidak mengeluarkan gitu, tidak mengeluarkan unek-unek daripada pikiran kita. Jadi asal muasal terbentuknya daripada agama itu ya karena ketakutan manusia tentang kematian. Nah, karena ketakutan manusia tentang kematian, ya manusia itu takut kalau mati itu nggak ada yang namanya surga, nggak ada yang namanya neraka dan lain sebagainya. Masa mati mati gitu aja kayak cacing gitu, nggak punya roh gitu, nggak punya kehidupan nanti setelah mati. Kok garing banget ya kehidupan ini? Kok desperate banget ya? Manusia berpikir seperti itu, guys. Sehingga apa? Sehingga datanglah yang namanya pemuka agama atau nabi-nabi di zaman dulu. Oh ya, saya tidak menyebutkan nabinya ya. Disclaimer on ya. Dan ini juga hanya terjadi di Konoha ya. Nabi-nabi yang ada di Konoha ya. Jadi nabi-nabi yang ada di Konoha ini mengatakan, saya pernah bertemu dengan Tuhan. Lalu manusia penasaran, hah? Kamu bertemu dengan Tuhan di mana? Ya, saya pernah bertemu dengan malaikat. Lalu Tuhan menyuruh malaikat ini bertemu dengan saya. Di mana kamu bertemu? Oh, saya bertemu di atas bukit. Oh, saya bertemu di lembah ini. Ya. Saya bertemu di sini. Saya bertemu di situ. Ya, kita nggak tahu apakah itu benar atau tidak. Lalu manusia karena mereka pengen setelah kematian itu ada surga, maka ini semacam bias gitu. Ya, ini penting sekali ya. Semacam bias. Jadi kalau manusia itu sudah dipengaruhi oleh bias,
Maka yang benar bisa salah atau yang salah juga bisa benar. Ya. Jadi manusia itu sangat bias, guys. Contoh misalnya gini, guys. Kalau misalnya nih ya, kita ambil contoh ya, seperti misalnya kasus sianida ya, Jessica. Dulu kan yang jadi tersangka itu kan Jessica ya. Padahal kan Jessica kan bukan pelakunya kan. Kita nggak bisa membuktikan sampai sekarang bahwa Jessica itu pelakunya atau tidak ya kan. Tapi orang-orang berpikir bahwa Jessica pelakunya karena apa? Karena orang-orang itu pengen ada sesuatu yang bertanggung jawab gitu. Jadi ini semacam bias, guys. Dulu kan viral tuh ya kasus kopi sianida. Karena wajah-wajah daripada Jessica ini meyakinkan bahwa dia itu pelakunya karena dia pucet dan lain sebagainya. Jadi ini semacam bias. Ya, ini yang jarang kita sadari gitu. Jadi netizen-netizen tuh melihat, ah, pasti dia pelakunya. Kelihatan dari wajahnya kok. Nah, sama halnya dengan Nabi ya. Kalau misalnya ada Nabi di Konoha, ekspresi wajahnya itu mengatakan bahwa, oh, saya bertemu dengan malaikat. Ekspresinya itu meyakinkan gitu. Ya bisa aja dia mungkin, mohon maaf ya, halusinasi gitu ya. Skizo misalnya kan, kita nggak tahu kan. Lalu orang-orang mengatakan, oh, kamu bertemu dengan malaikat. Masa sih? Iya benar. Terus lalu disidang gitu ya. Disidang di pengadilan. Dihadirkanlah saksi-saksi misalnya. Benarkah dia bertemu dengan malaikat? Kemudian saksi-saksinya juga bisa aja mungkin ya saksinya ini nggak enakan sama si nabi tersebut gitu. Iya, yang mulia. Dia pernah ketemu dengan malaikat. Saya menyaksikan sendiri. Ya bisa aja karena ketakutan ya kan, karena nggak enakan gitu. Sehingga banyak percaya, dan hakim pada zaman dulu percaya bahwa nabi ini benar-benar ketemu dengan malaikat gitu. Oh, berarti itu artinya manusia menyimpulkan itu artinya bahwa surga itu ada. Buktinya ada nabi itu ketemu dengan malaikat. Buktinya ada nabi ketemu dengan Tuhan gitu. Walaupun ini nggak bisa dikonfirmasi ya, karena nabi ketemu dengan malaikat itu kan sama seperti seseorang bertemu dengan malaikat dalam mimpi gitu. Kita nggak bisa mengkonfirmasi kan, nggak bisa dihakimi juga gitu. Masa lu bertemu dengan malaikat dalam mimpi? Kita kan nggak bisa menghakimi kan. Namanya juga mimpi ya kan, nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, karena ada peluang semacam ini, maka datanglah agama gitu ya. Agama-agama ini sibuklah ngarang bebas gitu. Oh ya, sebenarnya begini ya. Nabi kami juga ada yang ketemu dengan malaikat bla 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 bla, dikarang bebas lah gitu. Nah, karena ada semacam karangan bebas seperti ini, sehingga apa? Sehingga banyak agama di dunia ini. Ada 4.000 agama di dunia ini. Karena apa? Ya karena bebas-bebas aja gitu. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan zaman dulu bertemu dengan malaikat, kan nggak bisa dikonfirmasi. Kalau zaman sekarang kan ada HP. Itulah alasannya kenapa di zaman sekarang ini nggak boleh yang namanya ngaku-ngaku ketemu dengan malaikat. Kenapa? Karena ada HP. Kalau misalnya kita ngaku-ngaku nih ya, ngaku ketemu dengan ketemu dengan malaikat misalnya, maka kita akan dicap ODGJ gitu. Mana ketemu, mana bukti videonya? Gak ada kan. Jadi makanya zaman sekarang nggak ada yang namanya agama gitu. Karena karena zaman dulu belum ada teknologi ya, zaman abad pertama gitu. Sebelum Masehi nggak ada teknologi kamera, belum ada. Jadi ini semacam peluang ya, nabi-nabi zaman dulu mengatakan diri mereka ketemu dengan malaikat. Tapi disclaimer ya, saya tidak mengajak yang nonton untuk tidak beragama ya. Saya sedang mengajak Anda untuk berpikir kritis gitu, berpikir ulang gitu. Apakah yang kita percaya itu benar-benar nyata atau tidak? Apakah yang kita percaya itu benar-benar ada atau tidak? Apakah yang kita percaya itu sudah benar-benar bisa dipercaya atau tidak? Saya hanya mengajak yang nonton video untuk berpikir kritis ya, bukan menyuruh yang nonton video untuk tidak beragama. Jangan seperti itu ya, jangan licik ya, licik itu namanya. Saya hanya mengajak untuk ya berpikir kritis ya. Kemudian ya, kalau misalnya ada mengatakan bahwa Tuhan itu mengajak kita beragama, mana datanya? Kan nggak ada. Apakah Tuhan pernah ketemu dengan manusia? Kan nggak ada. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh ada tanda-tandanya, apakah tanda-tanda itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa.
Nggak ada data yang mengatakan bahwa Tuhan itu menyuruh manusia untuk beragama. Tapi disclaimer ya, saya tidak nyuruh yang untuk tidak beragama ya. Itu ya alasan atau argumen yang paling kuat. Kalau ada datanya, coba kasih datanya ya. Saya akan bahas di next video. Kalau data Anda paling masuk akal, saya akan nurut sama Anda. Saya akan sungkem terhadap Anda kalau data Anda itu lebih masuk akal. Tapi pada faktanya kan nggak ada seperti itu. Nggak ada Tuhan yang mengatakan, lu harus beragama, agama lu yang ini, yang paling benar. Nggak pernah. Mana datanya? Nggak ada tuh. Jadi, mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini ya. Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya, mohon maaf ya, kenapa warga Konoha itu salah satu negara si paling rajin beribadah gitu, si paling religius, si paling rajin berdoa gitu. Ya, Konoha itu adalah salah satu negara paling rajin berdoa di dunia. Apa alasannya? Ini dipengaruhi geografis juga ya. Jadi geografis kita itu sangat-sangat memungkinkan untuk kita berpikir mistis gitu. Bukan berarti gini guys ya, bukan saya menjelek-jelekan nenek moyang kita atau leluhur kita itu berpikir mistis ya. Gini guys, karena kondisi geografis kita itu banyak yang namanya pohon-pohon, pohon yang rindang gitu, tempat-tempat yang sepi gitu, yang gelap dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang tinggal di daerah tropis seperti Konoha itu mustahil dia tidak berpikir mistis. Karena kalau misalnya ranting pohon jatuh, kedubuk misalnya, kita berpikir, siapa tuh yang ngejatuhin pohonnya? Rantingnya, siapa yang jatuhin? Kita berpikir bahwa, oh mungkin ada tangan-tangan makhluk lain misalnya ya. Ada semacam mistis misalnya, makanya rantingnya jatuh. Itu ya yang mempengaruhi. Kemudian misalnya ya kalau di Konoha itu kan ada yang namanya gempa. Dulu kan sering terjadi gempa. Maka nenek moyang kita itu bikin bangunan rumah-rumah Nusantara itu ya dari panggung untuk menghindari yang namanya gempa. Itulah alasannya kenapa rumah-rumah adat kita itu berbentuk panggung. Karena apa? Karena untuk menghindari yang namanya gempa. Nah, ketika terjadi yang namanya gempa, nenek moyang kita bertanya-tanya, kan belum ada penelitian zaman itu kan, belum ada penelitian yang mengatakan bahwa gempa itu ya karena pergesekan lempeng bumi gitu, nggak ada penelitian. Jadi nenek moyang kita zaman dulu tuh berpikir bahwa gempa itu ya karena ada sesuatu orang yang marah gitu ya, ada yang menggeser-geser bumi ini, ada sesuatu yang megang bumi ini gitu ya, menggoyang-goyang. Makanya ada istilah Tuhan di bawah bumi gitu, ada istilah Tuhan di bawah bumi, ya, kemudian Tuhan pertengahan bumi, kemudian Tuhan di atas bumi. Ya, jadi kepercayaan lokal ada seperti itu guys ya. Tuhannya itu banyak sebenarnya. Ada Tuhan yang goyang-goyang bumi. Maka itulah asal muasal terjadinya gempa di zaman dulu. Ya. Jadi sebenarnya itu ngarang bebas ya. Karena apa? Karena zaman dulu belum ada yang namanya penelitian. Sehingga kalau misalnya orang bertanya itu kan biasanya nanya sama kepala suku. Kepala suku itu dianggap bijaksana ya. Namun kepala sukunya itu kan bukan ahli kan, bukan peneliti. Dia nggak tahu ya jawaban simpelnya karena ada yang menggerakkan bumi ini dari bawah gitu ya. Ada yang goyang-goyang makanya terjadi gempa. Dan masyarakat saya itu percaya karena apa? Karena nggak bisa dibantah karena belum ada penelitian. Nah, karena ada pemahaman mistis seperti ini ya, atau pemahaman magis seperti ini, maka kita cepat atau gercep menerima yang namanya agama yang ada mistis-mistisnya. Apa contohnya? Contoh misalnya, kalau misalnya ada nabi ketemu dengan malaikat misalnya, apakah ini bersifat mistis? Ya bersifat mistis dong ya. Apakah surga itu gaib? Ya gaib dong. Jadi masyarakat kita tuh sangat-sangat percaya yang namanya gaib. Surga itu gaib guys. Nggak percaya? Surga itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Mana coba? Apakah ada orang yang pergi ke surga balik lagi ke dia? Nggak ada kan? Itu goib guys. Tapi disclaimer on ya, bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk tidak percaya dengan surga ya. Disclaimer on ya, saya hanya mengajak yang nonton video untuk berpikir kritis gitu. Bukan mendoktrin. Saya tidak mendoktrin yang nonton video ini. Terserah kalian mau percaya surga itu ada atau tidak, itu nggak jadi masalah. Tapi yang jelas surga itu adalah goib. Surga itu tidak bukti secara ilmiah. Kenapa hal semacam ini bisa diterima oleh warga Konoha? Ya karena faktor geografis ya. Geografis warga Konoha itu, negara Konoha itu
penuh dengan mistis. Sehingga apa? Sehingga kita menerima agama yang ada mistisnya gitu. Apakah ini bagian daripada logika mistika? Silahkan disimpulkan sendiri, saya tidak berani menyimpulkan. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak pada agama tertentu, pada kaum tertentu. Tapi apa sih pengertian daripada logika mistika? Logika mistika itu menganggap bahwa perdukunan itu masuk akal gitu. Ya, menganggap bahwa mistik itu masuk akal, itu logika mistika. Jadi nggak berpikir rasional, nggak berpikir logis. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita butuh sesuatu yang mistis? Sebenarnya kalau boleh jujur, sah-sah aja kalau kita percaya sesuatu hal yang mistis. Tujuannya baik kok sebenarnya. Cuman yang jadi permasalahan itu kan kadang kebablasan. Contoh misalnya, kalau misalnya ada pohon misalnya, pohon beringin yang gede banget gitu, rimbun gitu. Nah, lalu orang-orang mengatakan bahwa di bawah pohon beringin itu ada yang namanya penjaganya, ada hantunya misalnya. Lalu orang-orang takut ya dengan pohon yang rindang itu. Lalu karena takut, maka pohonnya nggak bakal ditebang. Itulah alasan kenapa pohon beringin jarang ditebang zaman dulu ya. Kenapa? Karena di situ percaya ya, warga Konoha percaya bahwa di situ ada penunggunya. Sebenarnya ini dampaknya baik. Tujuannya baik apa itu? Biar tidak ada yang namanya perusakan lingkungan atau memotong pohon gitu. Kalau misalnya pohon itu dipotong ya, pohon beringin yang sangat gede itu dipotong, maka akan terjadi yang namanya longsor. Kenapa? Karena itu kan sangat kuat menahan air ya. Sumber air ya banyak berasal dari pohon-pohon nih seperti pohon beringin ya kan. Tujuannya baik sebenarnya. Jadi sebenarnya logika mistika itu ya di sisi lain ada manfaatnya juga ya. Cuman jangan kebablasan gitu. Ibarat minuman ya. Jangan sampai mabok gitu. Ibarat agama jangan sampai berlebihan gitu. Nah, yang jadi permasalahan kan kita kan dalam beragama itu kan berlebihan. Sampai di luar nalar gitu. Sampai ada doktrin agama yang membenci agama lain gitu. Doktrin agama yang membenci kaum lain. Tapi kita nggak sadar-sadar gitu. Kalaupun agama itu berasal dari Tuhan, nggak mungkin agama itu mengajarkan kebencian gitu. Membenci kaum ini, membenci kaum itu, membenci yang beda agama. Kemudian ya mengajarkan bahwa agama kita lah yang punya surga, agama lain nggak masuk surga, agama lain masuk neraka. Nggak masuk akal. Jadi pemahaman-pemahaman seperti ini menurut saya itu nggak masuk akal banget. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyemangati saya. Kaum intelektual, salam rasional.